Warta Komisi Pemuda Remaja GKP Jumat Palaman, Sabtu 10 Juli 2021. Kebaktian pada saat ini Sabtu 10 Juli 2021 menggunakan tata kebaktian 2 dan akan dilayani oleh pelayan firman Penatwa Yudi Mulyadi, pendaki Febri Piturbo Stella, persembahan dan bersyafaat Gaby, warta Ines, singer Cecilia, operator Jose Stefani, pemain musik Dido, Rian, dan Vera. Ketiga, pemuda remaja mengucapkan selamat berbahagia kepada Ayudi dan Bu Lena. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai, diundang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian segala puji syukur. Kebaktian pemujian remaja hari ini kiranya terjadi di dalam pertolongan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Kita akan menyanyikan lagu Nyanyi Damai Salapa. Yesus
itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Allah menurut Amsal 28 ayat 13. Karena barang siapa menyembunyikan pelanggaran-pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi barang siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Dan dengarlah firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 12-13. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Dimulai dengan saat teduh secara pribadi, saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala kesalahan kita. Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Dengan Sayangnya. Bersama
pelayan firman saya persilakan. Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-7. Bila mana Alkitab kita sudah terbuka, sebelum kita membaca, memahami dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Baik, karena atas penyertaan di sore hari ini kami sama-sama dapat beribadah, walaupun beribadah kami melalui online, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai, Engkau selalu membukakan pikiran hati kami untuk sama-sama merenungi dan memahami kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, bukalah hati kami, pimpinlah kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu layak mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 dengan perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selain dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesembuhan, untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rekan muda yang Tuhan kasih,
untuk beribadah, untuk sama-sama membuka firman Tuhan, walaupun dengan situasi dan keadaan sehingga kita tidak bisa beribadah secara langsung ataupun secara tatap muka langsung. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karunia Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Rekan muda yang Tuhan kasihi, biasanya kehidupan orang dewasa itu ataupun kita selaku anak muda, yaitu cenderung banyak menuntut, ya, apalagi dengan situasi sekarang ini, banyak istilahnya keinginan ataupun kebutuhan tanpa kita sadar kita mempunyai ataupun berinisiatif untuk terlebih dahulu memberi atau menghadirkan dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Tidak sedikit dengan situasi sekarang ini ditemukan orang-orang ataupun kita sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa dirinya yaitu perlu dibantu ataupun masih kurang. Tidak jarang kadang-kadang kita hanya memikirkan yaitu keperluan atau kepentingan kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita terfokus hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang lain istilahnya tidak terpikirkan ataupun nomor dua lah. Kalau kita sudah terpenuhi atau diri kita sudah terpenuhi, baru kita memikirkan orang lain. Rekan muda yang Tuhan Allah kasihi, maka pada sore hari ini pembacaan kita ini yaitu bertemakan dilengkapi untuk menolong dan mengasihi sesama. Tadi setelah kita baca firman Tuhan yaitu dari Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, yaitu surat Paulus untuk jemaatnya di Korintus, yang dimana pada saat itu jemaat Korintus mengalami kemunduran dalam pelayanan kasihnya. Padahal jemaat Korintus itu merupakan jemaat yang besar, jemaat yang dikaruniai Allah dengan penuh. Tadinya jemaat Korintus itu dalam pelayanan kasihnya itu melayani, sebab suatu tekanan, suatu hal jemaat Korintus itu mengalami pemunduran dalam pelayanannya, sehingga Paulus mengirimkan Titus dan menuliskan surat untuk jemaat di Korintus. Di sini Paulus memberikan contoh, yaitu
memberikan contohnya itu melalui jemaat Makedonia, di mana jemaat Makedonia itu menurut Paulus itu mendapatkan kasih karunia dalam menjalankan panggilan mereka sebagai pengikut Kristus. Jemaat Makedonia menurut Paulus yaitu memiliki kesan yang tersendiri, terlebih pada saat itu Paulus sering kunjungan ataupun sering berkunjung ke jemaat Makedonia ini, dan Paulus sehingga mengambil contoh jemaat Makedonia yang memiliki etos yang sangat luar biasa dalam memberikan dukungan pelayanan kepada jemaat-jemaat lain yang sangat membutuhkan, terkhususnya saudara-saudara mereka yang di Yerusalem yang pada saat itu sedang menderita karena dikucilkan, karena kehilangan pekerjaan, dan juga karena kelaparan. Rekan muda yang Tuhan Allah kasihi, Paulus mengambil contoh jemaat Makedonia ini bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan mereka itu pada saat itu jemaat Makedonia dalam segala keterbatasannya mereka tetap dapat melakukan pelayanan kasih, bahkan melampaui kondisi mereka pada saat itu. Padahal pada saat itu jemaat Makedonia selagi mendapatkan tekanan yang luar biasa, ya, karena mereka menghadapi penderitaan yang berat, tetapi kesukacitaan mereka meluap dengan cara mendedikasikan pelayanan mereka bagi saudara-saudara. Meskipun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Seperti di firman Tuhan tadi yang kita sama-sama baca, yaitu di ayatnya yang kedua, yaitu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kebutuhan. Rekan muda yang Tuhan kasihi, begitu mulianya ataupun begitu baiknya jemaat Makedonia ini, walaupun di dalam tekanan, di dalam kemiskinan, tapi mereka mau berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya, ataupun pada saat itu dengan di Yerusalem. Bagaimana dengan kita selaku rekan muda atau selaku generasi, khususnya generasi gereja pahlawan ini, umumnya mungkin untuk generasi bangsa dan negara, generasi orang tua kita, bagaimana dalam situasi sekarang ini yang mungkin semua orang juga merasakan suatu kondisi COVID
di mana pergerakan kita ini dibatasi. Apakah kita mampu melakukan seperti jemaat Makedonia ini? Dengan situasi tertekan, dengan situasi misalkan pergerakan kita terbatas, apakah kita mampu untuk sama-sama melayani, sama-sama membagi kasih ke sesama kita, baik di lingkungan gereja kita ataupun di luar lingkungan gereja kita? Disinilah pada sore hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa apapun keadaannya, bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, dan kita belajar dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam keadaan apapun, kita untuk selalu menolong sesama kita atau mengasihi sesama kita. Rekan muda yang Tuhan kasihi, kita harus yakin bahwa kita selaku anak muda, selaku generasi penerus bangsa ini, khususnya keluarga dan gereja kita ini, kita harus sedini mungkin menerapkan atau membiasakan diri untuk rasa empati terhadap sesama kita, untuk belajar saling menolong, saling mengasihi sesama kita. Tentunya tidak seperti di awal tadi yang kebanyakan orang pada situasi ini kebanyakannya menuntut, ya. Kadang-kadang situasi sekarang ini kebanyakan kita ini pasrah dengan keadaan, sehingga kita tidak dapat melakukan pelayanan kasih terhadap sesama kita. Menolong seseorang itu tidak harus berbentuk materi. Bisa saja menolong seseorang itu bisa berbentuk pemikiran ataupun menerima, istilahnya mau mendengarkan keluh kesah seseorang, ya. Ataupun kita juga bisa menerima atau menolong melalui tenaga, ya. Karena kita ini oleh Tuhan itu diberkati dan oleh Tuhan itu diberikan karunia untuk saling menolong dan saling melengkapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Memang bagi kita ataupun bagi kaum muda mungkin terasa jauh, ya, ataupun apa ya, kalau merasa belum bisa dikarenakan segala keterbatasan yang kita miliki. Tapi pada saat ini juga kita diingatkan bahwa kebiasaan menolong atau kebiasaan memiliki empati itu harus ditanamkan dari sekarang, sehingga kelak nanti
kita sudah terbiasa untuk saling menolong dan saling mengasihi. Memang masa-masa muda lebih cenderung individualistis ya. Karena anak muda itu biasanya merasa banyak kalau dibilang banyak kebutuhan. Karena kadang-kadang apalagi anak muda kadang-kadang ya ada istilahnya senang-senang dulu lah masa muda. Memang itu tidak salah ya, tapi kita juga harus ingat yaitu kita juga untuk peduli terhadap sesama kita di lingkungan sekitar kita ataupun di sekitar kita. Makanya dalam pembacaan tadi kita diingatkan yaitu pesan Paulus kepada jemaat Korintus yang mencontohkan jemaat Makedonia dalam pelayanannya itu harus totalitas sepenuhnya, yaitu supaya kita bisa melakukan pelayanan dengan totalitas itu seperti jemaat Makedonia ini. Yang pertama itu apa? Kita menyerahkan diri, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya yaitu kepada Allah. Nanti disitulah Allah akan membimbing kita, akan selalu ada dalam langkah kehidupan kita. Rekan muda yang Tuhan Allah kasihi, di masa-masa muda acap kali kita hanya melihat diri kita lebih hebat dari orang lain. Tetapi di banyak sisi lain kita harus mengakui bahwa ada orang-orang yang lebih mampu atau lebih cakap dibandingkan kita dalam melakukan hal-hal tertentu. Oleh karena itu kita patut belajar dari kelebihan mereka yang mampu mereka lakukan yang tidak dapat kita lakukan. Makanya firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, yaitu kita harus meneladani jemaat Makedonia ini supaya dalam pelayanan kasihnya itu secara totalitas, secara sepenuh hati, walaupun di dalam keadaan yang kurang, keadaan miskin, keadaan tertekan, kita tetap harus peduli terhadap lingkungan kita dan hal tersebut menjadikan cermin untuk kita tetap dapat menjaga semangat kita dalam menghadirkan pertolongan dan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bukti Kebesaran. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan disiapkan di rumah masing-masing, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 216, bait yang pertama saja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, Tuhan yang telah bagi surga, Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami kali ini. Kami boleh beribadah walaupun masing-masing di rumah. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman yang telah kami terima. Kiranya Tuhan, kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat gereja terdekat serta penatua. Tuhan, pimpin mereka, Tuhan, bantu mereka, Tuhan, kasih hikmat di dalam pelayanan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk KPR kami, supaya Tuhan kasih pengurus-pengurusnya hikmat di setiap pelayanan mereka, supaya kami KPR juga semakin solid ketika melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini.
semakin dewasa, semakin dekat kepada Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi sekitar mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia kami, tentang pandemi yang sekarang sedang naik kembali. Tuhan, berkati kepala pemerintahan, berkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan semua yang bekerja dalam pemerintahan, supaya Tuhan berikan mereka hikmat ketika mengambil keputusan. Tuhan, bantu mereka dalam mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya berkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang disempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kami mengundang untuk berpikir. Kita akan menyanyi, yaitu dengan judul Tak Terbatas. Saya
kemuliaan yang kekal dan dalam kuasa Roh Kudus kiranya melengkapi dan menguatkan kita menjalani hidup ini sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Boleh Pak.